Pendidikan menjadi pilar penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang dapat bersaing di masa depan. Saat ini pendidikan juga menjadi prioritas dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, mengingat Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi penyangga ibu kota Nusantara. Apa saja persiapan yang dilakukan untuk menciptakan generasi yang dapat berdaya saing? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Penajam Pasir Utara? Inilah yang akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini. Namun sebelum itu kita saksikan berita pengantar berikut ini. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menunjukkan keseriusan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai program strategis dilakukan sebagai fondasi untuk menciptakan generasi muda yang berdaya saing dan menjadi sumber daya manusia unggul di masa depan. Terutama karena PPU sebagai penyangga ibu kota Nusantara. PMK PPU fokus membenahi sejumlah aspek fundamental pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pengajar, pembaruan kurikulum, hingga pembenahan infrastruktur pendidikan untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal. Sebagai wujud komitmen tersebut, PMK PPU secara konsisten mengalokasikan anggaran signifikan untuk sektor pendidikan. Langkah konkret ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak Penajam Pasir Utara untuk mengenyam pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Selain itu, inisiatif seperti Kartu Penajam Cerdas juga diluncurkan untuk menjangkau siswa dari keluarga kurang mampu, memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing, kualitas pendidikan menjadi faktor penentu yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, selain memberikan bantuan finansial, PMK PPU juga giat menjalin kerjasama strategis dengan berbagai perguruan tinggi yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kompetensi siswa dan guru, serta melahirkan inovasi di sektor pendidikan. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Itu tadi cuplikan informasi yang menjadi fokus redaksi pekan ini. Dan kita akan mengetahui lebih dalam terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu prioritas yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang saat ini dibenahi dan dipersiapkan. Sudah hadir bersama dengan saya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Andi Singkeru. Terima kasih Pak sudah bergabung di program Fokus Redaksi hari ini. Dan pendidikan merupakan aspek penting, pilar penting ya Pak ya, untuk bagaimana menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang siap memimpin daerah kita, terutama di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan saya ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita tahu sendiri bahwa PPU ini penyangga ibu kota Nusantara. Tentunya ada hal-hal yang dipersiapkan. Namun secara gambaran umum, bagaimana sistem pendidikan yang ada di PPU saat ini Pak? Ya, bahwa sistem pendidikan kita di PPU ini tentu menganut sistem pendidikan yang gratis, ya. Apalagi program yang dilaunching oleh Pak Bupati tahun ini yaitu KPC, Kartu Penajam Cerdas, yang diberikan pada anak-anak kita sebesar 600.000 untuk membantu biaya pendidikan mereka. Baik. Ya, untuk seragam, kemudian tas, sepatu, kemudian juga alat tulis. Ya, mudah-mudahan ini menjadi program yang memang betul-betul bermanfaat dan menyentuh bagi anak-anak kita. Kemudian tentu secara umum bahwa pendidikan ini kan adalah pilar yang umum dan harus meningkat kualitasnya. Ya, betul. Olehnya kita tentu di dalam rangka melaksanakan itu, apalagi sekarang ini ada kurikulum deep learning melengkapi dari kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, kita di Penajam Pasir Utara tentu sudah harus ready menyiapkan baik itu prasarananya, ya, menyiapkan digitalnya mereka, kemudian juga prasarana termasuk juga ruang-ruang laboratorium, kemudian juga ruang kelas agar mereka anak-anak kita tertampung secara menyeluruh, kemudian akses pendidikan yang agar mereka betul-betul menikmati pendidikan itu, agar
kelayakan yang mereka dapatkan itu baik itu mutu dari pengajarnya, ya, tenaga pendidik dan kependidikannya, kemudian juga sarana pendidikan yang mereka dapatkan. Nah, inilah kurikulumnya juga. Bahkan kita di sini kemarin ini kita sudah menyusun buku muatan lokal. Buku muatan lokal. Buku muatan lokal bahasa Pasir. Induk kita bahkan belum Pasir itu belum memiliki itu. Kita sudah menyusun buku panduan pembelajaran bahasa Pasir. Ya, karena kita tentu dengan keberadaan IKN kita tetap harus menumbuh kembangkan budaya-budaya, kearifan lokal itu, agar betul-betul dengan adanya IKN kita tetap bersinergi dengan keberadaan lokal ini. Nah, termasuk juga pendidikan kita di Penajam Pasir Utara ini juga terus kita dorong, ya. Kalau itu pelatihan-pelatihan di luar, kita tetap mendukung pelaksanaan itu. Kita kirim mereka agar betul-betul, bahkan kita selalu melakukan kerjasama agar kerjasama dengan BPMP, termasuk juga kepada Balai Guru Penggerak, termasuk kementerian, supaya nantinya guru-guru kita ini tidak tertinggal dan juga mereka terdorong dan motivasi untuk terus maju. Baik, ada beberapa hal menarik yang saya tangkap bahwa ada kurikulum, perpaduan kurikulum Pak ya, 13 dan juga kalau kurikulum Merdeka, deep learning tadi, dan juga sarana dan prasarana. Sejauh ini memang kalau kita melihat sudah sampai mana pembenahan untuk sarana dan prasarananya untuk mendukung deep learning ini bisa tercapai begitu Pak? Iya, ini kita sementara dalam proses pelatihan, ya, karena ini coding dan pembelajaran mendalam ini sementara seluruh Indonesia itu melaksanakan pelaksanaan pembelajaran coding ini. Makanya karena ini adalah secara nasional, kita memang mengatur waktu dengan narasumber dari pusat. Baik. Nah, terkait dengan sarananya, kita terus membenahi. Misalnya tahun kemarin itu kita sudah mengadakan laptop. Tahun ini juga kita adakan laptop untuk guru-guru kita. Mendukung digitalisasi tadi apa ya? Mendukung digitalisasi agar guru-guru kita itu betul-betul, bahkan keinginan dari pimpinan kabupaten agar bukan hanya laptop, tetapi iPad bagi mereka dia pegang sehingga pembelajaran itu betul-betul terarah. Iya. Ya. Filosofinya pembelajaran itu dia tahu, kemudian alur pembelajaran itu mengena, dan termasuk juga penerimaan anak-anak kita juga semakin mudah. Apalagi anak-anak sekarang juga digitalisasi semakin cepat ya, semakin cepat, semakin juga kritis. Ya. Kalau mereka tidak menguasai, mereka tidak diberikan dengan bagus, itu mereka bisa menyanggah. Apalagi kalau tidak melibatkan teknologi ya Pak ya. Betul sekarang sekali. Semuanya sudah bisa dicari di internet gitu Pak ya. Betul sekali. Artificial intelligence. Ya, mudah-mudahan nanti peningkatan anggaran ke depan ini Dinas Pendidikan akan terus mendukung untuk pengadaan agar sarana itu lebih lengkap kepada anak-anak kita. Baik, masyarakat juga mungkin menyadari benar bahwa untuk menyiapkan kualitas pendidikan yang baik untuk anak pelajar begitu ya, ini tentunya dimulai dari gurunya begitu Pak ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan ada pelatihan-pelatihan dan kolaborasi yang dilakukan. Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan IKN saat ini Pak, apakah memang ada keterlibatan dari pihak OIKN misalnya memberikan pelatihan atau berkolaborasi, bersinergi bersama-sama, karena kita tahu bahwa IKN nantinya akan membuat sekolah-sekolah ini yang bertaraf internasional. Sejauh ini bagaimana Pak? Iya, guru-guru kita di SPAKU itu terus dilatih agar anak-anak kita ini betul-betul dia siap menghadapi masa depan keberadaan IKN itu. Iya. Ya, dia melakukan kerjasama. Yang kedua bahwa di IKN ini beberapa sekolah itu direvitalisasi, ya, direvitalisasi oleh baik itu Kemen PUPR. Iya. Dan dengan adanya pelatihan-pelatihan ini tentunya ada pola atau bentuk pengajaran yang semakin interaktif ya Pak ya, semakin maju begitu. Dan kalau kita lihat tantangannya sendiri Pak, ini mungkin sesuatu transisi yang cukup cepat ya Pak ya. Ini perubahan-perubahannya cukup cepat dengan adanya IKN, apalagi pembangunan IKN cukup cepat. Bagaimana respon guru ketika mendapatkan pelatihan-pelatihan ini? Apakah memang ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh para guru-guru yang ada di PPU Pak? Iya, jadi anak-anak kita ini kan sekarang kan cerdas-cerdas. Ya. Jadi guru kita ini tidak boleh diam, tidak boleh standar-standar pasif yang biasa, begitu Pak ya? Pasif begitu.
tetapi harus betul-betul dia mengembangkan karena anak berpotensi itu dia harus digiring kepada proses pengembangan potensinya. Saya tentu berharap bahwa dengan adanya IKN ini ya bukan hanya IKN aja yang semualah yang kalau bisa Kalimantan Timur digarap untuk nanti, karena tentu keberadaan masyarakat nanti ke depan itu bukan hanya anak-anak dari pekerja di IKN, tetapi mereka nanti datang dari berbagai pelosok itu masuk ke Kalimantan Timur itu. Ada yang tinggal di dinas IKN-nya, ada yang di PPU-nya, ada yang di Kukarnya, ada yang di Pasir, sehingga betul-betul semua berjalan bersinergi, ya, menyongsong sama seperti kalau kita di Jakarta itu ya Jabodetabek, semua berkembang. Baik, untuk mendukung kemajuan pendidikan, apakah dari guru-guru ini selain diberikan pelatihan, ada semacam pertukaran guru gitu Pak, untuk menyesuaikan begitu Pak? Oh iya. Jadi gini, guru-guru kita ini kan kadang mereka hanya di drill misalnya 30. Dari jumlah guru yang sampai ratusan. Nah, guru yang sudah di drill 30 itu dialah yang akan nanti mengimbas kepada yang lain. Ya, jadi menyalurkan apa yang sudah dia dapat ya. Karena dalam satu sekolah itu kan tentu pengirimannya paling hanya misalkan 2. Nah, karena keterbatasan juga anggaran dan keterbatasan waktu, maka dialah nanti yang akan mengimbaskan, menularkan kepada rekan-rekannya setelah mereka pasca dari pelatihan itu. Baik. Dan itu saya lihat itu bagus. Baik, dengan berbagai pelatihan dan upaya yang dilakukan ini, apakah sejauh ini Bapak sudah bisa melihat secara signifikan ada perubahan yang signifikan terkait dengan output yang dihasilkan, yang kita bisa lihat mungkin dari prestasi anak-anak begitu ya Pak ya? Ya, kalau untuk sih mungkin 100% yang peningkatan mutunya mungkin belum, Mbak. Artinya pendidikan ini kan sebenarnya kan berkelanjutan ya proses. Di sekolah kita ini kan ada kelas olahraga, ada kelas olahraga. Dengan kita bentuknya kelas olahraga itu juga mendukung betul-betul potensi, karena di sekolah ini tidak boleh hanya pada keilmuan. Akademik saja tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh. Dia harus diperhatikan juga potensi keseniannya, minatnya apa. Jadi dengan keberadaan KKO kita ini kelas khusus olahraga, ya terlihat betul bahwa memang misalnya ada kegiatan-kegiatan yang pertandingan di beberapa ini tinggal kita ambil dari situ untuk betul-betul, karena mereka yang masuk ke dalam itu memang yang berminat di itu dan potensinya mengembangkan diri. Nah, menyambung dari ketika nanti tingkat level SMA kan di Samarinda itu kan ada sekolah olahraga. Sekolah olahraga. Kita kan di daerah belum mampu untuk yang SKOI itu. Oh, semacam SKOI ya Pak ya? Ya. SKOI. Nah, kemudian untuk yang anak-anak yang secara umum akademiknya, kita tempo hari itu melakukan kerjasama dengan Yohanes Surya. Fisika yang fisika. Bukan cuma fisika, matematika juga. Matematika, kimia, fisika. Jadi alhamdulillah guru-guru kita itu yang didrill oleh Yohanes Surya itu anak-anaknya bukan main itu. Potensi terlihat bahwa memang matematika itu tidak boleh dianggap bahwa susah, sulit. Apalagi kalau kimia. Ternyata setelah mereka diberi pelatihan, kemudian diberi ilmu terkait dengan pembelajaran itu dengan menyenangkan, betul-betul mereka anak-anak itu menyenangkan memang. Ada mindset yang berubah. Mindset yang berubah. Jadi kita selama ini kan kita takut kalau sudah guru matematika itu masuk itu yang kita dapat itu akan rumus-rumus, kemudian penjumlahan yang akan menyulitkan. Tapi ternyata setelah mereka didrill untuk supaya mereka membelajarkan menyenangkan, kemudian tidak menyusahkan, santai, tapi betul-betul masuk. Itu mengena, dan itu juga memang alhamdulillah beberapa anak kita itu juara di provinsi. Ini dia output yang sudah terlihat dari beberapa pelatihan dari guru, keterlibatan guru dan juga banyak pihak ya Pak ya, termasuk Pak Yohanes Surya tadi. Baik Pak, selain dari OIKN tadi juga pemerintah juga punya program yang juga mendukung pendidikan. Salah satunya adalah sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Baik, penerapannya bagaimana kalau di PPU Pak sekarang? Ya, untuk yang sekolah rakyat ini alhamdulillah sudah disetujui oleh pusat. Itu tempatnya nanti di Lawe-Lawe, itu lahannya itu 6,7 hektar. Ya, jadi ini kan akan nanti ditangani oleh dinas sosial, ditangani oleh dinas sosial
tapi kita mensupporting dari segi data, ya. Nah, sekolah rakyat ini nanti kan mereka yang akan bersekolah di situ dari kalangan yang anak-anak yang tidak mampu, tapi kelasnya dan gurunya bermutu. Iya, betul. Ya, jadi tidak bisa dipandang bahwa sekolah ini adalah karena sekolah dari mereka anak-anak yang kurang mampu, tapi nanti mereka yang masuk sekolah itu nanti juga diseleksi. Itu terdata loh. Iya, terdata guru-gurunya yang juga yang bermutu. Kemudian juga akan mereka nanti di situ ada boarding schoolnya mereka asrama begitu ya? Asrama. Mereka di boarding. Jadi 24 jam mereka ternyata memang mengapa macam kayak pesantren itu begitu mendalam mereka misalnya pembelajaran untuk ya memang keilmuan agamanya karena memang mereka di boarding. Nah, akan terlihat nanti itu orang-orang yang di boarding, contoh yang misalnya SMP SMA 10. Itu karena dia di boarding, kemudian siang malam mereka belajar ya tentu pendalaman tentang itu memang sangat bagus. Kita kan selama ini kan anak-anak kan ya itulah hanya mulai jam 7.30 di sekolah sampai jam 2 sudah itu lepas. Nggak tahu kita apakah memang di rumah belajar apa enggak. Kalau mereka ini kan terkontrol. Komunikasi kemudian apa jadi terarah. Proses terarah inilah yang sebenarnya membuat anak-anak kita bisa betul-betul fokus, kemudian juga memahami betul apa yang dia. Jadi berkelanjutan betul pembelajaran. Dan ini juga tentunya perlu peran dari orang tua juga untuk membimbing anaknya. Betul sekali, peran orang tua. Ini kan di sekolah ini kan ada 3. Guru, kemudian juga ada siswa, termasuk juga peran orang tua, stakeholdernya juga. Kalau tidak dari peran masyarakat itu, sekolah ini akan susah. Baik. Jadi orang tua memang harus berperan besar di dalam rangka untuk supaya bagus mutu pendidikan kita. Baik, hari ini kita mendapatkan begitu banyak informasi terkait dengan gambaran pendidikan yang ada di Penajam Pasir Utara, mulai dari pelatihan-pelatihan untuk guru, kemudian juga ada kerjasama-kerjasama yang mendukung kualitas guru, bahkan outputnya sudah terlihat juga untuk dari anak-anak di Penajam Pasir Utara. Dan mohon saya sampaikan juga bahwa satu intinya adalah bagaimana supaya pendidikan itu maju, tentu perannya dukungan dari pimpinan, dukungan dari pemerintah daerah agar betul-betul menyatu dengan program kita, program kementerian, program dinas pendidikan. Karena kalau tidak didukung ini maka kasihan. Contoh untuk yang SPMB. Nah, SPMB kita kemarin ini kan ya kita tidak bisa terlalu menampung secara menyeluruh. Ada juga pun kita tambah, kita hanya ada yang kita gemukkan, karena kita tidak belum mampu menyediakan secara menyeluruh ruang kelas. Mudah-mudahan dari dukungan pemerintah, kemudian juga dukungan anggaran itu, dan betul-betul masuk wilayah 20% yang ada dalam undang-undang pendidikan, itu bisa kita majukan pendidikan. Baik, kita melibatkan pemerintah untuk mendukung penuh pendidikan yang ada di Penajam Pasir Utara. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Fokus Redaksi. Dan itu tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga di Penajam Pasir Utara yang sudah membagikan banyak sekali gambaran yang luar biasa terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di PPU. Demikian Fokus Redaksi hari ini, kita bertemu lagi di Fokus Redaksi pekan depan. Selanjutnya, sampai jumpa.